teman-teman semua dan Budaya, kami dari salah satu kelompok ekonomi kelas 10 IPA 1 akan mempresentasikan hasil PPT diskusi kami mengenai asuransi yang beranggotakan saya sendiri, Natasha Gracia Bintang Tangke Tasik, yang kedua Ike Adelia Christine Saleh, yang ketiga Jeffrey Alfiano Colin, dan yang keempat Vincentius Rungoseang. Selamat menyaksikan. Apa sih yang kita pikirkan jika kita mendengarkan asuransi? Pastinya sebagai warga masyarakat Indonesia tidak jauh-jauh dari BPJS. Namun, apa itu asuransi? Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. dalam ekonomi, asuransi berarti suatu pengumpulan dana yang dapat dipakai untuk menutup atau memberi ganti rugi kepada orang yang mengalami kerugian. Kita masuk pada fungsi asuransi. Fungsi asuransi terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama fungsi utama. Fungsi utama asuransi adalah sebagai pengalihan risiko, pengumpulan dana, dan premi yang seimbang. Yang kedua, fungsi sekunder. Fungsi sekunder asuransi adalah untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial dan sebagai tabungan. Sedangkan fungsi tambahan asuransi adalah sebagai investasi dana dan invisible earnings. Peran asuransi bagi negara. Yang pertama adalah sebagai sumber modal bagi pembangunan. Sebab dana yang disetorkan pada perusahaan asuransi ataupun pemerintah akan dikelola dalam instrumen tertentu. Asuransi juga jadi sumber penghasilan dan pajak negara. Dengan begitu, dana tersebut bisa digunakan untuk beberapa kebutuhan negara. Yang kedua, menekan jumlah pengangguran dan bahkan menghindarkan keterbelakangan bangsa, sebab masyarakat telah terbiasa untuk mengelola uang demi menghindari risiko finansial tertentu. Kemudian jenis-jenis asuransi. Yang pertama adalah asuransi jiwa. Asuransi jenis ini akan memberikan keuntungan finansial ketika kematian datang, sakit tiba-tiba, atau menderita cacat tetap total maupun sebagian akibat kecelakaan atau penyakit. Yang kedua adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan menangani masalah kesehatan dan melindungi finansial Anda dalam menanggung biaya mulai dari proses perawatan sakit yang diderita hingga sembuh. Pada umumnya, jenis penyakit yang dapat ditanggung oleh asuransi ini meliputi cacat, sakit, hingga kematian. Yang ketiga, asuransi pendidikan. Mempersiapkan dana pendidikan sejak dini menjadi cara untuk melindungi masa depan anak Anda. Asuransi pendidikan adalah salah satu pilihan yang memberikan keuntungan proteksi akan pendidikan. Yang keempat adalah asuransi investasi. Asuransi ini memberikan manfaat berupa proteksi dan nilai tunai yang berasal dari pengembangan dana investasi sesuai pilihan investasi yang tersedia. Yang kelima, asuransi kendaraan. Manfaat dari membeli premi asuransi kendaraan adalah memberikan perlindungan dan rasa tenang akan finansial jika kita dihadapkan pada risiko kerusakan kendaraan. Yang keenam, asuransi kecelakaan. Asuransi kecelakaan diri menjamin tertanggung akibat dari suatu kecelakaan yang menimpa dirinya selama 24 jam dalam periode pertanggungan tertentu. Yang ketujuh, asuransi korporasi. Asuransi korporasi merupakan asuransi kumpulan yang memberikan perlindungan kepada karyawan suatu korporasi. Yang kedelapan, asuransi hari tua. Asuransi hari tua merupakan produk asuransi yang menawarkan perlindungan
dan jaminan kepada pemegang polis ketika di usia pensiun. Kita masuk pada manfaat asuransi. Yang pertama adalah transfer risiko atau risk transfer. Memiliki asuransi berarti bahwa individu-individu dan bisnis-bisnis tidak perlu menjaga cadangan kas yang berlebihan untuk menjaga diri mereka terhadap risiko. Yang kedua adalah penilaian berbasis risiko atau risk-based pricing. Asuransi membantu untuk mengarahkan investasi dan mendorong peningkatan bisnis dengan menunjukkan biaya-biaya real dari risiko terhadap perusahaan individu dan industri-industri. Kita masuk pada prinsip dasar asuransi. Ada 6 prinsip dasar asuransi. Yang pertama adalah insurable interest atau kepentingan untuk diasuransikan. Seseorang yang mengasuransikan harus mempunyai kepentingan atas harta benda yang dapat diasuransikan. Yang kedua adalah utmost good faith atau itikat baik. Seorang penanggung harus dengan jujur dan terbuka menerangkan secara jelas serta benar atas segala sesuatu tentang objek yang diasuransikan. Yang ketiga adalah proximate cause atau kausa proksimal. Apabila objek yang diasuransikan mengalami musibah atau kecelakaan, maka pertama kali yang harus dan akan dilakukan pihak perusahaan asuransi adalah mencari penyebab utama. Yang keempat adalah indemnity atau ganti rugi. Tertanggung hanya berhak atas penggantian setinggi-tingginya sebesar kerugian yang nyata-nyata dideritanya. Yang kelima adalah subrogation atau pengalihan hak atau perwalian. Pengalihan hak dari tertanggung kepada penanggung jika si penanggung telah membayar ganti rugi terhadap si tertanggung. Yang terakhir adalah contribution atau kontribusi. Apabila pihak tertanggung mengasuransikan suatu objek ke beberapa perusahaan asuransi, maka akan ada apa yang dinamakan kontribusi dalam pemberian proteksi dari masing-masing perusahaan tersebut. Jadi, siapa saja yang terlibat dalam asuransi? Pihak-pihak yang terlibat dalam asuransi adalah yang pertama nasabah, yaitu orang atau badan yang mengalihkan transfer resiko terhadap pihak lain dengan pembayaran berupa premi kepada perusahaan asuransi. Yang kedua adalah perusahaan asuransi, pihak atau perusahaan yang memberikan jaminan asuransi. Yang ketiga adalah pemerintah. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan untuk menciptakan usaha yang sehat dan bertanggung jawab, yang sekaligus mendorong kegiatan perekonomian pada umumnya. Lalu kita masuk ke dalam mekanisme kerja asuransi. Yang pertama, nasabah akan mengalihkan risiko kepada perusahaan. Setelah itu, nasabah akan membayar premi kepada perusahaan. Premi ini akan dibayarkan setiap bulannya. Yang ketiga, premi yang tertumpuk akan menjadi milik perusahaan asuransi. Yang keempat, jika nasabah mengalami kerugian atau kecelakaan, maka yang kelima, nasabah mendapatkan ganti rugi atau klaim dari perusahaan asuransi. Nah, kita masuk ke dalam kelebihan dan kekurangan asuransi. Yang pertama, kelebihan asuransi yaitu untuk tabungan masa depan. Nah, asuransi bisa dijadikan dana cadangan di masa depan, baik untuk urusan kesehatan atau hal-hal yang berisiko. Yang kedua, membantu mengatur keuangan. Karena ada jumlah khusus yang perlu dibayarkan ke asuransi, hal ini bisa menahan kita untuk mengeluarkan uang untuk membeli barang konsumtif dan tidak berguna. Kita masuk ke dalam kekurangan asuransi. Yang pertama, dana bisa hangus apabila premi tidak dibayarkan. Nah, jadi jika kita berhenti membayar premi tiap bulannya, otomatis dana yang kita bayarkan sebelum-sebelumnya akan hangus dan kita tidak bisa melakukan klaim. Yang kedua, sebagian dana premi menjadi keuntungan perusahaan.
Nah, pembayaran yang berhenti di tengah jalan membuat pembayaran yang sebelumnya kita lakukan jadi hangus. Itu membuat kita tidak bisa melakukan klaim, alhasil dana premi yang kamu bayarkan sekarang menjadi milik perusahaan asuransi. Lalu, apa sih sebenarnya perbedaan asuransi dengan tabungan? Dalam hal biaya, asuransi, nasabah mengeluarkan biaya yang relatif kecil demi memperoleh kepastian kerugian yang kecil di kemudian hari. Jika tabungan, untuk memperoleh sarana penyimpanan dana berupa rekening di tabungan, seorang nasabah perlu membayar biaya administrasi. Dalam hal pemilik dana yang disetor, jika asuransi, premi yang disetor oleh nasabah akan menjadi hak milik perusahaan asuransi. Jika tabungan, dana yang disetor oleh nasabah menjadi hak milik nasabah. Lalu dalam hal dampak terhadap risiko yang dihadapi nasabah, jika asuransi, nasabah mencegah kerugian dalam jumlah besar atau jumlah luar biasa di kemudian hari yang seharusnya ia tanggung ke perusahaan asuransi. Jika tabungan, nasabah mengalami risiko seperti sakit atau kecelakaan, maka ia harus menanggung risiko itu sendiri dengan cara memakai tabungannya untuk menutup kerugian finansial. Nah, dalam hal dampak terhadap aset nasabah, jika asuransi, memiliki asuransi tidak akan menambah aset nasabah. Jika tabungan, menyisihkan sebagian dana untuk tabungan, maka aset nasabah akan bertambah. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Semoga video kami ini dapat bermanfaat dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ucapan kami. Sampai jumpa.